Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Seniago, NIM 811411905 dari Rombel hari Rabu jam 15.00. Tugas ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dani Mutada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa problem tentang pelaksanaan otonomi daerah serta solusinya. Adanya krisis moneter dan transisi politik sejak 1 Januari 2001, Indonesia secara resmi menerapkan desentralisasi atau otonomi daerah. Dengan demikian, menurut hitungan waktu sejak tahun 2010, Indonesia telah memasuki dasawarsa pertama proses reformasi, desentralisasi, dan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang di dalamnya menegaskan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing antar daerah. Namun, demikian nampaknya setelah bertahun-tahun penyelenggaraan otonomi daerah itu berjalan, tujuan tersebut belum terwujud di sebagian besar wilayah Indonesia. Otonomi daerah hadir dengan kemasan demokrasi, namun di dalamnya masih mengandung sentralisasi. Sehingga kenyataannya yang terjadi saat ini, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih kuat, bukan malah sebaliknya. Selain itu, kecenderungan yang masih ada, khususnya di negara berkembang, mengenai arah pembangunan dalam kerangka perimbangan kekuasaan vertikal masih kental dengan gerakan over-continental. Hal ini ditunjukkan dengan masih kuatnya intensitas pembangunan lingkungan pusat pemerintah dibarengi dengan kecenderungan menurunnya pembangunan di tingkat daerah. Otonomi daerah saat ini juga belum mengarah pada otonomisasi masyarakat daerah. Salah satu ciri otonomi daerah adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat daerah untuk ikut turut menentukan nasibnya sendiri. Tapi kenyataannya, masyarakat belum memiliki andil besar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ada kecenderungan bahwa partisipasi masyarakat di era desentralisasi dimanfaatkan oleh para elit masyarakat yang mengetahui akses untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat daerah, dan kehadiran mereka mengatasnamakan wakil rakyat dengan menyuarakan keinginan rakyat. Besarnya dominasi pemerintah daerah dalam proses pembuatan kebijakan publik, penganggaran belanja daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya menjadi salah satu alasan semakin terpuruknya akses masyarakat untuk ikut menentukan proses pemerintahan. Pemimpin memiliki peran besar dalam mencapai tujuan organisasi dan mengembangkan organisasinya agar mampu bertahan menghadapi perubahan lingkungan. Begitu pula pemerintahan daerah sebagaimana organisasi yang juga tergantung pada seorang pemimpin, yaitu kepala daerah. Political will dan kemampuan kepala daerah turut menentukan tercapai atau tidaknya tujuan daerah. Dalam memasuki babak otonomi daerah, mau tidak mau, daerah harus terus berupaya menggali potensi serta mendorong adanya penyelenggaraan pemerintahan untuk berinovasi dan lebih kreatif. Solusi yang dapat ditawarkan pada kasus ini yaitu antara lain mengenai kualifikasi pimpinan atau kepala daerah. Tidak dapat dipungkiri, peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangatlah besar. Apabila tidak ada political will pada daerah pimpinan, usaha perbaikan tidak dapat dilakukan. Selain itu, dibutuhkan kepala daerah yang memang mampu di bidangnya, tanggap kritis, memiliki kreativitas, inovasi yang kuat, dan kemampuan merubah daerahnya ke arah yang lebih baik. Untuk itu diperlukan pembinaan kader-kader politik dengan membekali pendidikan serta pengetahuan yang luas mengenai kearifan lokal dan pentingnya daya saing antar daerah. Selama ini, kader-kader politik yang berada di parpol hanya dapat dilakukan oleh partai-partai yang bersangkutan dengan memberikan mereka tanggung jawab untuk mengeluarkan kader-kader politik yang berkualitas.
Selain dalam segi kepemimpinan yang harus diperbaiki, peningkatan keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan, bukan hanya pada golongan elit masyarakat. Peningkatan keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian akses seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat tanpa menimbulkan diskriminasi bagi beberapa pihak, serta memberikan tata cara partisipasi mereka secara jelas dan tersosialisasi. Pemberian hak-hak yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah juga merupakan kewajiban oleh pemerintah. Menyediakan tempat dan SOP mekanismenya, bukan hanya melalui call center, email, maupun respon atau surat pos lainnya, akan tetapi juga menyediakan sebuah lembaga yang khusus untuk melayani pengaduan masyarakat tentang mengupayakan merealisasikannya. Solusi yang kedua yaitu dalam perekrutan pegawai negeri sipil, pemerintah harus lebih ketat, lebih spesialis antara reformasi dan latar belakang pendidikannya, sehingga mereka ditempatkan di pemerintahan kinerja bukan hanya sebatas tugas dibebankan sebagai pegawai saja, tetapi ikut kontribusi dalam menentukan pembangunan daerah, menjalankan program-program pemerintahan. Sekian dari saya, terlebih dan terkurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.